Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eko Asyamto MPD, CGP Angkatan 9 dari SMK Negeri 3 Kendal, Jawa Tengah, akan memaparkan modul 2.2 koneksi antar materi, pembelajaran sosial dan emosional. Dengan fasilitator Ibu Tarti Andriani SPD dan pengajar praktek Bapak Rusyanto SPD. Ada dua pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Jawaban atas pertanyaan pertama yaitu apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional adalah sebagai guru sangat perlu mempelajari materi tentang pembelajaran sosial emosional agar dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi dalam kurung kesadaran diri. Kemudian menetapkan dan mencapai tujuan positif dalam kurung pengelolaan diri, kemudian merasakan dan menunjukkan rasa empati kepada orang lain dalam kurung kesadaran sosial. Selanjutnya membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, yaitu keterampilan berelasi dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Hal tersebut sesuai dengan 5 kompetensi sosial dan emosional yang harus dimiliki guru. Selanjutnya, guru sebagai pemimpin pembelajaran harus menerapkan kelima kompetensi sosial dan emosional sebagai upaya untuk mewujudkan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan bagi murid, dan menciptakan karakter murid yang berbudi pekerti luhur sehingga akan terjadi perubahan positif pada murid secara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pertanyaan kedua adalah apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Yang pertama kaitannya adalah pembelajaran sosial dan emosional lebih menitik beratkan pada pencapaian nilai-nilai budi pekerti yang dapat melatih anak untuk memiliki kesadaran dan sesuai dengan filosofi KHD. Yang kedua, pembelajaran sosial dan emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak yang bersifat kolaboratif. Untuk mewujudkan pembelajaran sosial dan emosional, maka seorang guru harus dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat membuat lingkungan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, namun tetap menantang dan relevan bagi murid. Kaitan berikutnya adalah bahwa pembelajaran sosial dan emosional dapat terwujud jika seorang guru penggerak memiliki visi yang dapat menciptakan perubahan budaya positif sehingga dapat menghasilkan anak didik yang berkarakter. Kemudian berikutnya, pembelajaran sosial dan emosional sangat erat kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi karena satu sama lain menekankan pada kebutuhan belajar anak yang harus dipenuhi agar menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir adalah seluruh komponen saling terkait untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai profil pelajar Pancasila. Kemudian ada 3 pertanyaan lanjutan. Yang pertama, sebelum mempelajari modul ini saya berpikir bahwa setelah mempelajari modul ini ternyata. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. 3 hal mendasar apa saja yang penting yang saya pelajari adalah apa? Kemudian yang ketiga berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah apa saja bagi murid dan bagi rekan sejawat. Jawaban atas pertanyaan pertama adalah sebelum mempelajari modul ini saya berpikir bahwa pembelajaran hanya bertujuan untuk merubah pengetahuan dan keterampilan anak sehingga pembelajaran terfokus pada pemenuhan nilai belaka. Setelah mempelajari modul ini,
Ternyata belajar dapat mengubah karakter secara psikologis, sehingga anak akan memiliki kesadaran diri yang tinggi untuk dapat memahami perasaan diri dan orang lain, memiliki manajemen diri untuk dapat mengelola emosi, kemudian memiliki kesadaran sosial sehingga peduli dengan orang lain, selanjutnya memiliki kesadaran berelasi agar dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihan yang ada. Kemudian selanjutnya jawaban atas pertanyaan lanjutan yang kedua. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah yang pertama, menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua, menerapkan praktek kesadaran penuh atau mindfulness dengan menggunakan teknik stop, take a breath, observe, and proceed, atau teknik lain yang sesuai. Kemudian yang ketiga, menerapkan 4 indikator PSE yang berkaitan dengan kelas dan sekolah, seperti pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, pencapaian iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Jawaban atas pertanyaan ketiga, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. Perubahan bagi murid, yang pertama, memberikan pengajaran eksplisit dalam kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Yang kedua, melakukan integrasi dalam praktek mengajar guru dalam kurikulum akademik, seperti melakukan pembukaan hangat. Kegiatan ini melibatkan murid secara aktif dan penutupan optimistik. Yang ketiga, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah melalui praktek guru dan gaya interaksi dengan murid, dan mengubah peraturan dan harapan sekolah. Perubahan bagi rekan sejawat melalui penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah dengan memodelkan atau menjadi teladan bagi guru atau tenaga kependidikan di sekolah. Belajar dengan berbagai praktek baik dan berkolaborasi dengan cara membuat komunitas belajar di sekolah dan mengintegrasikan KSE dalam pelaksanaan rapat guru. Demikian pemaparan saya, koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.